Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintina Abdiani Dewi. Saya mahasiswa dari STI STMI Bandung, kelas L5 Manajemen, akan mempresentasikan mengenai penentuan harga pada mata kuliah akuntansi. Yang pertama yaitu ada penetapan harga. Pengertiannya, penetapan harga adalah proses bisnis menetapkan harga, di mana ia akan menjual produk dan layanannya, dan mungkin menjadi bagian dari rencana pemasaran bisnis. Selanjutnya, di sini ada pengertian penetapan harga jual. Menurut Ricky dan Ronald, mengemukakan bahwa penetapan harga jual adalah proses penentuan apa yang akan diterima suatu perusahaan dalam penjualan produknya. Selanjutnya, ada menurut Mulyadi. Dalam bukunya, menyatakan bahwa pada prinsipnya harga jual harus dapat menutupi biaya penuh, ditambah dengan laba yang wajar. Harga jual sama dengan biaya produksi, tambah markup. Selain itu, Hansen dan Moen mengemukakan bahwa harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa harga jual adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa, ditambah dengan presentase laba yang diinginkan perusahaan. Karena itu, untuk mencapai laba yang diinginkan perusahaan, salah satu cara yang dilakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan cara menentukan harga yang tepat untuk produk yang terjual. Selanjutnya, di sini ada tujuan penetapan harga. Yang pertama yaitu untuk memaksimalkan keuntungan atau laba. Dengan menetapkan atau mematok harga, produsen bisa memperkirakan keuntungan yang didapat. Selanjutnya, untuk meraih pangsa pasar. Adanya penetapan pada harga suatu produk atau jasa memengaruhi adanya harga pesaing dari produsen lain. Selanjutnya, untuk stabilisasi harga. Adanya penetapan harga pada suatu produk atau jasa bisa menstabilkan harga barang sesuai kualitas yang diberikan. Selanjutnya, untuk pengembalian modal usaha. Jadi, adanya penetapan harga di sini dapat memperkirakan keuntungan yang didapat sebagai pengembalian modal usaha yang dikeluarkan. Lalu, untuk mempertahankan pangsa pasar, agar harga pada suatu produk atau jasa bisa bersaing dengan produsen atau perusahaan lain. Selanjutnya, untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, supaya bisa mengambil keuntungan dari produk atau jasa yang diberikan. Jika suatu perusahaan mengalami kerugian akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga, yaitu ada keadaan perekonomian. Jika perekonomian melambung tinggi, akan mempengaruhi tingkat harga pada suatu produk atau jasa. Maka, jika ingin harga seimbang, harus diimbangi dengan perekonomian yang stabil. Selanjutnya, ada penawaran dan permintaan. Semakin banyak permintaan suatu produk atau jasa yang ditawarkan, maka semakin tinggi harga pada suatu produk atau jasa. Hal tersebut berkebalikan. Selanjutnya, ada elastisitas permintaan. Semakin tingginya permintaan pada barang, maka meningkatkan tingkat harga pada suatu produk atau jasa yang diberikan. Ada persaingan. Semakin banyak pesaing, maka perusahaan bersaing dalam meningkatkan harga, kualitas barang, dan mempermudah harga. Selanjutnya, ada biaya. Semakin tingginya biaya, produk atau jasa mempengaruhi tingkat harga barang di pasaran. Selanjutnya, ada pengawasan pemerintah. Pemerintah memberikan tingkat harga yang sesuai dengan kesanggupan masyarakat dalam membeli suatu produk atau jasa. Selanjutnya, ada tujuan perusahaan. Perusahaan bisa menghitung keuntungan dalam menetapkan harga atau produk jasa. Yang selanjutnya yaitu prosedur penetapan harga jual. Yang pertama yaitu memilih tujuan penetapan harga. Pada dasarnya, setiap perusahaan harus memutuskan apa yang ingin dicapainya dari produk tersebut. Jika perusahaan telah memilih posisi pasarnya dengan cermat, maka strategi bauran pemasarannya termasuk harga akan otomatis sejalan dengannya. Menurut Cecep Hidayat dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemasaran, menyatakan bahwa harga ditetapkan untuk tujuan-tujuan tertentu, yaitu yang pertama untuk bertahan hidup, yang kedua memaksimumkan laba, dan yang terakhir memaksimumkan pendapatan. Selanjutnya, menentukan permintaan. Permintaan pelanggan mempengaruhi semua fase bisnis. Secara umum, para pelanggan menginginkan barang-barang dan jasa yang berkualitas tinggi,
dan harga rendah. Jika semua barang itu sama, para pelanggan akan membeli barang yang harganya lebih murah. Sedikit yang akan membeli barang yang harganya tinggi. Selanjutnya, memperkirakan biaya. Permintaan menentukan batas harga tertinggi yang dapat dikenakan perusahaan atas produknya. Sedangkan biaya perusahaan menentukan batas terendahnya. Perusahaan ingin menetapkan harga yang dapat menutup biaya produksi, distribusi, atau penjualan produk, termasuk tingkat pengembalian investasi yang memadai atas usaha dan resiko yang dilakukannya. Selanjutnya, menganalisis biaya, harga, dan tawaran pesaing. Dalam rentang kemungkinan, harga yang ditentukan oleh permintaan, pasar, dan biaya perusahaan, perusahaan harus memperhitungkan biaya pesaing, harga pesaing, dan kemungkinan reaksi harga oleh pesaing. Jika tawaran perusahaan serupa dengan tawaran pesaing utamanya, maka perusahaan harus menetapkan harga yang dekat dengan harga pesaing, atau ia akan kehilangan penjualan. Selanjutnya, memilih metode penetapan harga. Dalam penetapan harga jual, tentunya harus menggunakan metode tertentu. Metode yang digunakan sebenarnya tidak berganti-ganti. Dalam penetapan harga jual, seharusnya perusahaan harus mempertimbangkan harga pasaran. Perusahaan jangan sampai mengambil laba terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Jadi, perusahaan harus mengambil laba tengah-tengah sehingga dapat dijangkau konsumen dan perusahaan masih mendapat profit yang aman. Dan yang terakhir, yaitu memilih harga akhir, yaitu menentukan harga jual yang sesuai dengan barang yang dipasarkan. Dalam memilih harga akhir, harus benar-benar dipertimbangkan untuk mendapatkan profit bagi perusahaan dan sekaligus harga dapat dijangkau para konsumen. Selanjutnya, ada metode penetapan harga. Yang pertama, ada penetapan harga biaya plus. Penetapan harga biaya plus adalah metode pada saat harga jual satuan unit produk ditentukan dengan cara menghitung jumlah keseluruhan biaya satuan unit, ditambah lagi dengan jumlah tertentu untuk menutupi laba yang diinginkan pada unit tersebut yang bernama margin. Jadi, margin adalah persentase dari harga jual akhir atau bisa juga disebut dengan laba. Contohnya, Anda membeli produk dengan harga 1 juta, kemudian Anda menjualnya dengan harga 1.250.000. Maka margin harganya sama dengan laba atau keuntungan, yaitu sebesar 250.000. Di sini juga ada rumus dari harga jual produk, yaitu biaya total ditambah margin sama dengan harga jual. Contoh soalnya, misalnya sebuah perusahaan punya usaha jus buah dan mendapatkan order sebanyak 100 gelas untuk sebuah pesta perpisahan. Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi jus buah tersebut diperkirakan banyak 400.000 dengan perinciannya. Biaya bahan bakunya yaitu 250.000, biaya tenaga kerjanya 100.000, dan biaya lain-lain seperti penyusutan alat, sewa tempat, dan sebagainya sebesar 50.000. Nah, jika perusahaan menginginkan laba sebesar 15% dari biaya total, maka berapa harga jual satu jus tersebut? Maka kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu harga total sama dengan biaya total ditambah laba. Biaya totalnya yaitu sebesar Rp400.000, ditambah labanya yaitu 15% dikali Rp400.000. Hasilnya sama dengan Rp460.000. Nah, Rp460.000 ini untuk 100 gelas. Untuk persatuan gelasnya, kita bagi 460.000 ini dibagi 100 sama dengan 4.600. Sehingga untuk setiap jus yang dijual per gelas harganya sebesar Rp4.600. Selanjutnya ada penetapan harga markup. Penetapan harga markup adalah penetapan harga jual. Cara harga jual per unit produk dapat ditentukan dengan menghitung harga pokok dari pembelian per unit tambah dengan jumlah tertentu atau markup. Para pedagang atau perusahaan perdagangan lebih banyak menggunakan penetapan harga markup ini karena caranya yang lebih sederhana. Contohnya yaitu Anda membeli barang-barang dagangan, kemudian harga jualnya Anda tentukan setelah menambah harga beli dengan sejumlah markup. Rumusnya di sini harga beli ditambah markup atau persentase dari harga beli sama dengan harga jual. Di sini juga ada contoh soalnya,
yaitu sebuah toko sepatu adventure membeli sepatu dari produsen merek X seharga 300.000. Kemudian, toko ingin memiliki keuntungan sebesar 5%. Pertanyaannya, tentukan penetapan harga jual berdasarkan metode harga markup. Jadi kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu harga jual sama dengan harga beli ditambah markup atau presentase dari harga beli, yaitu 300.000 ditambah 5% dikali 300.000 sama dengan 300.000 ditambah 450.000 sama dengan 450.000. Jadi keuntungan yang diperoleh toko sebesar 150.000 dengan harga jualnya Rp450.000. Selanjutnya ada penetapan harga break even point atau BEP. Penetapan harga break even point atau BEP adalah penetapan harga jual berdasarkan keseimbangan antar jumlah total biaya keseluruhan dengan penerimaan keseluruhannya. Cara penetapan harga break even point dapat diterapkan dengan menggunakan beberapa syarat tertentu, yaitu yang pertama, seluruh biaya perusahaan dapat digolongkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Selanjutnya, seluruh barang yang diproduksi akan terjual. Dan yang terakhir, biaya variabel per unitnya tetap. Selanjutnya ada penetapan harga berdasarkan permintaan. Penetapan harga pada metode ini berasal dari pernyataan konsumen. Pada dasarnya, konsumen merasa harga suatu produk atau jasa terasa murah atau mahal dan dibandingkan dengan kualitas atau kepuasan yang didapatkannya. Permintaan konsumen sendiri berasal dari berbagai macam pertimbangan. Contohnya seperti daya beli, status produk terhadap gaya hidup, apakah produk tersebut termasuk produk kebutuhan sehari-hari atau hanya berguna untuk status sosial, manfaat yang bisa diberikan dari suatu produk atau jasa tersebut, dan lain-lain. Selanjutnya, ada penetapan harga berdasarkan harga kompetitor atau pesaing. Penetapan harga produk atau jasa dilakukan menggunakan harga pesaing bertujuan sebagai acuan. Penetapan harga jual berdasarkan dari pesaing, contohnya menetapkan harga produk atau jasa di bawah harga pasar bertujuan untuk meraih pangsa pasar. Selanjutnya ada strategi penetapan harga. Yang pertama yaitu strategi penetapan harga produk baru. Ada skimming price, yaitu menetapkan harga yang tinggi pada produk baru dengan disertai promosi terbesaran. Yang kedua ada penetration price. Ini adalah kebalikan dari skimming price, dengan menetapkan harga awal rendah mungkin untuk meraih pangsa pasar yang luas, menjangkau semua kalangan guna membangun image pada konsumen. Strategi penetapan harga produk lama. Yang pertama yaitu untuk mempertahankan posisi dalam pasar serta image yang telah tertanam di masyarakat. Produsen menggunakan strategi untuk tetap mempertahankan harga yang ada di pasaran. Selanjutnya, produsen menurunkan harga. Namun, jika menggunakan sebagai strategi tersebut, produsen harus memiliki cadangan biaya yang besar karena harus menerima keuntungan yang kecil. Yang terakhir, menaikkan harga produk. Strategi ini dilakukan suatu usaha untuk mempertahankan keuntungan yang diperoleh di tengah naiknya biaya produksi. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.